Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karsana Pijat Refleksi, tentunya channel yang membahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan sehat, itu adalah nikmat yang paling utama. Dan saya doakan agar sedulur semua tetap sehat dalam menjalani aktivitasnya dan tetap semangat dalam kesehariannya. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya telah saya upload yaitu berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri, tentunya yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan dalam menjalaninya adalah pada sore hari. Dan pada tutorial kali ini saya akan memijat yaitu pijat tangan, yang mana sering sekali terjadi kesemutan, kekakuan pada jari, dan sering sekali yaitu dirasakan kebas di antara pergelangan tangan hingga ke seluruh tangan. Dan pada tutorial sebelumnya juga telah saya buat juga yaitu pijat mengenai tangan, yaitu di pijat mandirinya. Dan pada tutorial kali ini saya akan memijat yaitu pada pasien saya. Bagaimanakah untuk pemijatannya? Sebelum ke tutorial, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karsana Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Kekakuan pada jari ataupun kesemutan pada tangan itu biasanya terjadi disebabkan dari berbagai macam hal. Di antaranya adalah terlalu berlebihan di area dingin ataupun terlalu banyak beraktivitas di area yang dingin, terutama pada pagi hari, dan terlalu banyaknya dengan kegiatan-kegiatan yang sehingga mengakibatkan tangan mengalami kekencangan di bagian-bagian ototnya ataupun spasme. Maka dari itu untuk pemijatannya difokuskan pada bagian seluruh tangan, di bagian lengan atas dan tangan bawah, dan yang utama adalah di bagian telapak tangan dan punggung tangan. Itu adalah untuk pemijatan supaya kesemutan dan kekakuan pada jari itu akan terrealisasi dan bahkan menyembuhkan pada keluhan-keluhan yang terjadi pada tangan, terutama yaitu di area telapak tangan dan punggung tangan. Itu sering sekali terjadi kekakuan. Namun untuk pemijatannya seperti biasa, yaitu untuk pemijatannya sebelum dilakukan pemijatan lakukanlah relaksasi kecil terlebih dahulu untuk memulai pemijatan dan mengakhiri pemijatan. Yaitu biasakanlah untuk memijatnya direlaksasi terlebih dahulu agar saat pemijatan yang kita dapat adalah hasil baik, bukan sebaliknya. Dan saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari setelah beraktivitas. Dan untuk lebih memaksimalkan, jalankanlah untuk terapi mandirinya bagi sedulur semua, yaitu lakukanlah secara kontinu saja. Namun apabila memiliki keluhan-keluhan tersebut, lakukanlah secara kontinu 4-6 minggu. Kemudian lakukanlah untuk pemijatannya itu di titik-titik tertentu saja untuk merelaksasi bagian otot-otot yang terjadi spasme. Dan untuk permulaan yaitu pijatlah di bagian punggung tangan terlebih dahulu, barulah kita pijat ke bagian telapak tangan. Dan untuk memulainya, untuk pemijatannya, pijatlah di bagian tulang-tulangnya, dan kemudian yang kedua adalah di bagian sela-selanya. Dan untuk bagian telapak tangan juga sama halnya seperti itu. Itu lakukanlah untuk pemijatannya di bagian tulang-tulangnya, kita tarik terlebih dahulu, kemudian kita pijat di area sela-sela jarinya. Karena untuk di bagian tulang-tulangnya itu juga untuk merelaksasi dan melancarkan peredaran darah juga. Dan di dalam sela-selanya yaitu melepaskan dan mengendurkan otot-otot yang terjadi spasme apabila kita beraktivitas, dan dapat melancarkan peredaran darah. Itu yang sering sekali yaitu terjadi pada kegiatan yang sering sekali di area dingin, itu akan menyebabkan yaitu tidak
lancarnya aliran peredaran darah. Oleh karena itu kita pijat di area sela-sela jari. Dan tidak lupa juga untuk saya ingatkan untuk sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi. Karena di dalam channel Karseno Pijat Refleksi itu channel yang bahas tentang pijat dan terapi mandiri, dan lebih banyak ke terapi mandirinya. Dan sebagai penguatan tangan untuk tangan sendiri, yaitu untuk kesemutan dan kekakuan, lakukanlah yaitu pijatan-pijatan ataupun terapi-terapi ringan apabila dulur semua mengalami kekakuan ataupun kekencangan pada otot. Dan terapi mandiri ini secara kontinu itu akan mengembalikan yaitu sistem otot ataupun dapat melemaskan, bahkan bisa mengobati ataupun meringankan bagian-bagian tangan yang terasa kaku ataupun yang sering sekali terjadi kesemutan. Dan ada beberapa faktor yang dapat juga untuk merelaksasinya, yaitu dengan terapi air hangat, tentunya dengan sore hari yaitu dengan terapi air hangatnya. Dan utamakanlah apabila menjalani terapi-terapinya ataupun terapi pijat ataupun fisioterapinya, itu saya sarankan adalah sore hari untuk memaksimalkan dalam terapinya. Dan di bagian tangan sendiri itu ada berbagai macam titik saraf ataupun yaitu vena. Oleh karena itu sering sekali tangan mengalami kesemutan yang sering dialami pada bagian telapak tangan, karena di dalam tangan sendiri itu banyak sekali ataupun tumbuhan utama untuk menjalani aktivitas apapun itu aktivitasnya. Untuk di tangan sendiri adalah tumbuhan utama sebagai aktivitas keseharian kita. Oleh karena itu gampang sekali untuk tangan sendiri mengalami kekakuan pada jari, kekakuan pada tangan, bahkan bisa juga yang terjadi sering sekali yaitu kesemutan pada tangan. Dan untuk merelaksasinya, untuk ditepuk-tepuk pada tangan ataupun untuk membuka sarafnya juga bisa. Dan untuk lebih memaksimalnya adalah dengan pemijatan-pemijatan seperti ini. Fokuskanlah untuk pemijatan di bagian punggung tangan dan telapak tangan. Relaksasilah kurang lebih 10 hingga 15 menit pada titik ini agar lebih memaksimalkan untuk terapinya dan untuk melancarkan peredaran darah juga. Kemudian di saraf-saraf besarnya, yaitu di bagian otot-otot lengan atas dan tangan bawah juga wajib dipijat juga karena mengalami kekakuan juga. Untuk pemijatannya di bagian dalam, yaitu bagian tepi dalam juga dipijat, tepi atas dan tepi luar, dan di bagian atas juga dipijat. Dan untuk bagian tengahnya, untuk bagian tendonnya kita utamakan yaitu kita lakukan ditarik ke arah titik tengah, yaitu di bagian telapak tangan. Itu untuk memaksimalkan dalam pemijatannya. Dan apabila dilakukan secara benar, maka akan dapat mengurangi bahkan bisa menyembuhkan yang sedang diderita oleh sedulur semua. Dan jangan lupa ceklah di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Di pijatnya, untuk pijat mandirinya juga ada berbagai macam pemijatan, termasuk juga pemijatan mandiri untuk tangan sendiri. Dan untuk terapinya juga ada, yaitu terapi yang kita jalani dan baik juga dijalani, yaitu untuk setiap harinya untuk merelaksasi bahkan bisa menyembuhkan. Dan untuk pijatnya yaitu pijatan-pijatan ringan, bisa dilakukan kapan saja, dan sering sekali saya katakan adalah untuk memaksimalkannya. Untuk pemijatannya adalah pada sore hari menjelang istirahat, karena dengan kita melakukan pemijatan pada sore hari menjelang istirahat itu
otot-otot ataupun saraf-saraf itu tidak akan kembali bekerja, sehingga setelah kita rilis otot benar-benar kendur ataupun tidak mengalami kekakuan lagi, sehingga dengan kita beristirahatnya kita, maka akan memulihkan dan melancarkan peredaran darah. Dan sering sekali saya katakan bahwasanya untuk pemijatan itu fungsi yang utama adalah untuk meningkatkan hormon endorfin, dan hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Dan setelah dipijat biasanya kita akan mengalami relaksasi, itu adalah hormon endorfin kita naik. Dan yang paling utama adalah melancarkan peredaran darah. Selain juga dengan olahraga teratur, pola hidup sehat itu juga untuk melancarkan peredaran darah. Dalam arti pola hidup sehat adalah kita dengan melakukan olahraga, dengan makan makanan yang sehat, tentunya yang berserat tinggi. Dan di tutorial saya sebelumnya juga ada cara, yaitu pola makan sehat untuk terapi untuk tubuh kita agar terhindar dan bisa mengobati. Bahkan untuk herbal-herbalnya juga telah saya buat juga, untuk herbal untuk tubuh yang aman tentunya. Dan untuk menjalaninya adalah sama, yaitu sering sekali saya sarankan adalah 4-6 minggu. Dan untuk kesehariannya, untuk menjalani dari terapi ataupun pijatnya, jalanilah sesuai dengan keinginan kita saja, dan lebih memaksimalkan adalah 1 minggu, yaitu 2 ataupun 3 kali saja. Dan untuk pemijatan pada tangan ini apabila dilakukan secara kontinu atau dilakukan secara terus menerus juga baik juga, karena fungsinya adalah untuk merelaksasi dan melancarkan peredaran darah. Bahkan bisa juga yaitu mengendurkan otot-otot yang terjadi spasme. Dan jangan lupa untuk sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, dan komen agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri selanjutnya di channel Karseno Pijat Refleksi. Dan ceklah di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan sering sekali saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari setelah beraktivitas dan menjelang istirahat, agar dapat memaksimalkan dalam menjalani terapinya. Semoga di keseluruhan tutorial-tutorial video di channel Karseno Pijat Refleksi itu bermanfaat bagi sedulur semua, dan sedulur semua yang sedang dalam menjalani fisioterapi ataupun terapi pijatnya, semoga diberikan kemudahan dan cepat alami kesembuhan. Dan untuk tutorial-tutorial selanjutnya di channel Karseno Pijat Refleksi itu masih membahas ataupun masih mengulas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan untuk sedulur-sedulur semua yang sudah subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, saya ucapkan terima kasih dan telah mensupport yaitu channel saya. Dan untuk selanjutnya akan saya tutorialkan yaitu pijat mengenai punggung secara mandiri, dan untuk merelaksasi yaitu bagian-bagian punggung dan leher. Tentunya apabila di bagian tangan mengalami kesemutan, kekakuan, dan begal-begal, itu dapat juga diakibatkan dari punggung dan belikat. Namun pada bagian belikat, apabila kita tidak bisa memijat secara mandiri, akan saya buatkan yaitu tutorial untuk bagian belikat yang dirasa sakit dari bahu, punggung, belikat hingga ke tangan. Dan jangan lupa untuk setiap pemijatan ataupun untuk setiap fisioterapinya, lakukanlah di awal dan di akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah tutorial pijat pada tangan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa
Cek juga video-video tutorial-tutorial di deskripsi Karsiono Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan jangan lupa untuk dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri selanjutnya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.